Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa'lam ma'asyiral muslimin anna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sifat yang kelima yaitu qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Sifat yang kelima yang wajib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Yang dimaksudkan dengan berdiri dalam hal ini menurut penafsiran ulama mutakallimin, para ulama mutakallimin, la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin, dalam kitab Ummul Barahin. Artinya tidak berhajat ia Allah kepada zat dan tidak berhajat pula kepada yang menjadikannya. Jadi dengan penafsiran ini jelaslah kepada kita bahwa perkataan qiyamuhu binafsih itu adalah dua buah makna yang digabungkan menjadi satu, yaitu pertama, Allah tidak berhajat kepada zat yang lain. Kedua, Allah tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Maka dua buah makna ini digabungkan menjadi satu, lantas diistilahkan oleh para ulama mutakallimin, yaitu ahli tauhid, ulama ahli tauhid, dengan kata-kata qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada zat, oleh karena ia sendiri memang zat, bukan sifat. Kalau dikatakan diri Allah itu sifat, barulah ia berhajat kepada zat, tempat ia berdiri. Seperti sifat putih, tidak mungkin ia berdiri sendiri tanpa benda. Umpamanya kain, benda tersebut kertas, cat, kulit dan sebagainya. Dengan pengertian tidak mengandung makna apapun kalau kita mendengar kata-kata putih, 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 merah, merah, kata-kata sifat. Karena putih itu sifat. Tidak mungkin putih ada kalau ia tidak berdiri atas sebuah benda. Akan tetapi kalau kita mendengar kata-kata kain itu putih, kami kira pikiran kita tidak membingungkan. Paling-paling kita tanya, di mana kau lihat? Habis persoalan. Jadi jelaslah bahwa zat Allah itu bukan sifat. Makanya tidak berhajat kepada zat tempat ia berdiri. Tak ubahnya badan kita. Bagaimana badan kita? Badan kita tidak perlu kepada badan. Apakah ada di antara kita orang yang mencari badan lain untuk badannya? Tentu tidak. Dan lagi Allah tidak berhajat kepada zat yang lain sebagai tempat duduk, tempat tinggal dan sebagainya. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Maka ia tidak perlu kepada tempat, baik tempat duduk atau tempat beristirahat maupun untuk kepentingan lain-lainnya. Sebagaimana telah penjelasan pada sifat mukhalafatul hawadis. Karena tempat itu yaitu dengan makhluk. Kalaupun ada barangkali sementara orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di dalam syurga, bagaimana pendapatnya? Jawabannya mudah saja. Tanyalah kepadanya, sebelum dijadikan syurga itu, di mana ia duduk? Bingunglah ia untuk melepaskan dirinya dari pertanyaan itu. Itulah tandanya orang yang mengatakan demikian tidak memiliki makrifat, ikut-ikutan belaka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada Tuhan yang lain yang menciptakannya, karena ia sudah wajib qidam. Sebagaimana penjelasan
masalah qiyam yang kemarin. Demikianlah pengertian qiyamuhu binafsih yang selalu diartikan dengan berdiri Allah dengan sendirinya. Kami sadari juga bahwa kata-kata berdiri sendiri ini tidak bertemu lagi dalam perasaan manusia Republik. Kami sadari juga bahwa kata-kata berdiri sendiri ini tidak bertemu lagi dalam perasaan manusia Republik Indonesia Merdeka. Karena sudah pernah kita melihat nama toko berdikari dan lagi nama kios takari, yang mana kalimat itu tentunya penguasa toko atau pengurus kios itu sudah menyelami dan sekurang-kurangnya sudah mengerti apakah maksud kata-kata itu. Yang sebenarnya kata-kata berdikari itu berasal dari ex-presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, yang diucapkan dalam sebuah pidatonya sekitar tahun 50-an. Kalau penyusun tidak silap, presiden itu berpidato tentang kekayaan hasil bumi dan hasil laut negara Republik Indonesia yang melimpah ruah. Maka pada akhir pidatonya berkatalah ia, negara dan bangsa Indonesia sanggup berdiri di atas tapak kakinya sendiri. Maka ucapan itulah kiranya yang disingkatkan menjadi berdikari. Dan kata-kata dakari adalah singkatan dari tapak kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kami nukilkan kata-kata ini hanya sekadar untuk membantu pemikiran kita dalam memberi arti dan maksud qiyamuhu binafsih. Rupanya, cara seorang presiden membangkitkan semangat rakyatnya memang demikian, supaya rakyat itu jangan terasa tergantung atau bergantungan kepada negara-negara yang lain. Kalau kata-kata ini sudah jelas dimengerti, kami rasa tidak ada lagi kabut yang dapat menutupi pikiran seseorang untuk memahami makna qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya. Berarti terkaya Allah, tidak berhajat Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta ini. Ia tidak berhajat kepada bantuan alam supaya ia merasa mudah dalam urusan-urusannya ataupun merasa ringan dalam pekerjaannya sehari-hari. Allah Rabbul Jalil sudah maha sempurna, sudah maha kaya dan maha bijaksana sebelum alam semesta ini dijadikan. Jadi, tidak berhajat Allah kepada zat yang lain dalam bentuk apapun, dan tidak berhajat ia kepada Tuhan yang lain yang menjadikannya, maka disingkatlah oleh para ulama tauhid dengan kata berdiri Allah dengan sendirinya. Dan dalam istilah mereka selalu disebut i'tibariyah atau diibaratkan, supaya singkat dan mudah dihafalkan oleh yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab.